hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau mengabsen. Yang pertama Nur Hikmah, Hadir. yang kedua Anissa Nur Hafiza, Hadir. yang ketiga Prabu, Hadir, Bu. yang keempat Firman. Hadir, Bu. Sakit? Ya. Firman sakit apa? Panas, Bu. Oh, sakit panas. Sudah berapa hari? Baru hari ini, Bu. Oh, ya sudah. Nanti kalau sudah 3 hari belum masuk, nanti kita jumpa sama-sama. Baik, di sini kita akan belajar pelajaran IPA yang membahas tentang panas dan perpindahannya. Panas dan perpindahannya. Baik, Ibu lanjut. Di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita telah menjumpai perpindahan panas. Saat kita mengaduk minuman panas dengan sendok, logam, memasak air, menyalakan api unggun, mengeringkan pakaian, banyak kegiatan yang telah kita lakukan. Namun ada beberapa hal yang belum kita ketahui bahwa itu masuk dalam perpindahan panas apa. Untuk itu kita akan membahas berbagai jenis perpindahan kalor, apa saja perpindahan kalor tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengetahui apa itu suhu dan kalor, perbedaan suhu dan kalor. Suhu yaitu derajat panas atau dinginnya suatu benda. Biasanya suhu itu disebut juga dengan suhu biasanya disebut juga dengan termometer. Dan yang kedua yaitu kalor. Kalor yaitu jadi panas dan perpindahannya yaitu ketika memasak air, terus memanaskan suatu benda, itu kan pasti nanti terjadi panas. Itu disebut panas dan perpindahannya. Yang kedua yaitu perbedaan suhu dan kalor. Di sini suhu yaitu derajat panas dan dinginnya suatu benda. Derajat panas dan dinginnya suatu benda. Jika benda itu panas atau jika benda itu dingin, itu disebut dengan suhu. Rasa panas dan rasa dingin itu disebut dengan suhu. Yang kedua, suhu biasanya disebut juga dengan termometer. Karena
suhu itu panas dinginnya suatu benda. Jadi kayak istilahnya kayak ini, apa namanya, rasa panas dan dingin. Yang ketiga, satuan suhu. Satuan suhu itu ada 4. Yang pertama Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, dan Kelvin. Terus kedua kalor. Kalor yaitu sebuah bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Sebuah bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Kalor juga bisa mengubah suhu. Yang selanjutnya satuan kalor yaitu kalori dan joule. Nah, di sini suhu menunjukkan energi tiap partikel penyusun benda. Suhu tinggi menunjukkan bahwa benda cukup panas, dan suhu rendah menunjukkan benda yang cukup dingin. Berarti suhu, kalau setiap suhu panas berarti suhu itu tinggi. Jika suhu itu dingin berarti suhu itu rendah. Terus kalor, yang kedua kalor. Kalor itu mengalir dari suhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Nah, di sini kan pengertian kalor sebuah bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Kalor mengalir dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Ini kan mengalir karena perbedaan suhu. Nah, itu kalor mengalir di tengah-tengah perbedaan suhu antara suhu dingin dan suhu panas. Kalor bukan berarti benda harus panas, karena kalor dapat dibebaskan maupun diberikan kepada suatu benda. Sebagai contoh, benda membeku karena melepaskan kalor. Benda mencair karena menerima kalor. Jika benda itu beku, berarti benda itu melepaskan kalor. Jika benda itu mencair, berarti benda itu menerima kalor. Selanjutnya, kalor dapat mengubah wujud benda. Kalor tidak dapat langsung diukur namun dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, massa benda, dan perubahan suhu benda. Satuan kalor yaitu kalori dan joule. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu? Oke, Ibu akan tanya. Di sini Ibu akan tanya bagaimana penjelasan panas dan perbedaannya dan perbedaan suhu juga kalor. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, panas dan perbedaannya itu tadi pengertiannya seperti apa? Coba dijelaskan, siapa yang tahu? Ayo, Ibu mau tanya, panas dan perbedaannya itu contohnya seperti apa? Contohnya tuh kayak kita mengaduk minuman panas dengan menggunakan sendok dari logam, Bu. Itu nanti pasti sendoknya akan ikut panas juga, Bu. Betul. Nah, jadi panas dan perpindahannya yaitu panas itu di satu tempat, kemudian kita mencampurkan benda lain ke dalamnya. Nah, benda tersebut akan mengalami panas, suhu yang panas. Jadi itu termasuk panas yang berpindah. Selanjutnya, perbedaan kalor dan suhu. Ayo, siapa yang tahu perbedaan kalor dan suhu, pengertian kalor dan suhu? Saya. Ya, ayo jawab. Kalau suhu itu derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya. Kalau kalor itu bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Betul. Jadi suhu yaitu panas dinginnya suatu benda. Dan kalor yaitu energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Oke. Contohnya suhu panas dinginnya suatu benda itu
Jika memasak air itu panas. Nah, jika mendinginkan es itu akan menjadi dingin. Terus suhu tinggi menunjukkan bahwa benda cukup panas. Nah, di sini berarti jika suhu tinggi berarti bendanya itu sangat panas. Jika benda sangat panas berarti itu suhunya tinggi. Kalau benda sangat dingin berarti itu suhunya rendah. Oke, di sini paham ya anak-anak? Suhu di sini alat ukur suhu yaitu memakai termometer. Yang kedua kalor. Kalor tadi yaitu sebuah energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Di sini paham anak-anak? Paham. Oke, contohnya kalor. Oke, selanjutnya kalor dapat mengubah wujud benda. Semula kalor kayak es batu. Es batu yang awalnya padat menjadi cair itu gara-gara energi kalor. Nah, kalor bukan berarti benda harus panas karena kalor dapat dibebaskan maupun diberikan kepada suatu benda. Contoh benda membeku karena melepaskan kalor, benda yang membeku karena melepaskan kalor, dan benda yang mencair karena di sini contohnya yaitu benda membeku karena melepaskan kalor. Jika benda itu dari cair ke beku berarti itu melepaskan kalor. Jika benda itu dari beku ke cair berarti itu menerima kalor. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya kalor tidak dapat langsung diukur namun dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, dan massa benda, dan perubahan suhu benda. Jadi kalor itu dipengaruhi oleh suhu benda, massa benda, wujud benda, dan jenis benda. Catat. Yang terakhir kalor, satuan kalor yaitu kalori dan joule. Oke, baik. Sampai di sini paham apa yang Ibu Guru terangkan tadi dari panas dan perpindahannya, suhu dan kalor? Alhamdulillah. Ya sudah, Ibu akhiri sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.